Baik jamaah, kita kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV. Baik, seperti janji saya tadi, saya akan mempersilakan Ustadz Encep untuk melanjutkan tausiahnya. Tetapi sebelum Ustadz melanjutkan tausiahnya, izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Dari jamaah yang ada di rumah bertanya untuk mohon dijawab Ustadz. Sebelum nanti Ustadz lanjutkan tausiahnya Pak Ustadz ya. Siap. Oke, ini dari Instagram @dena_syahharar. Assalamualaikum Ustadz, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebenarnya masa lalu itu lebih baik dikubur dalam-dalam atau diceritakan ke pasangan kita ya, sebagai bentuk kejujuran. Nah, saya ingat banget tuh, sehari sebelum menikah suami cerita ke saya soal masa lalunya yang bisa dibilang cukup buruk. Maaf ya, saya tidak bisa ungkapkan detailnya. Saya cukup kaget bukan main. Seperti tidak menyangka kalau ternyata calon imam saya pernah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jujur, di situ saya sempat ragu Ustadz untuk melanjutkan pernikahannya atau tidak. Tetapi suami saya bilang kalau dia sudah bertaubat, pernikahan akhirnya tetap terlaksana. Tapi ya gitu Ustadz, saya seperti belum bisa sepenuhnya memaafkan kesalahan suami. Jadi kalau saya berantem, saya sering ungkit-ungkit masa lalunya. Dan saya sadar Ustadz, manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi balik lagi Ustadz, saya belum bisa memaafkan. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Baik. Mengungkit-ungkit masa lalu suami. Masalah suami yang dianggap tidak baik dan melanggar syariat. Nah, gitu sempat ya. itu untuk berhenti melanjutkan pernikahannya, tapi akhirnya menikah juga. Akhirnya menikah juga. Dan dalam perjalanan rumah tangganya kalau berantem ya dikit-dikit deh. Kamu juga dulunya bla 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 bla. Gitu. Jadi kalau ada permasalahan apa berantem ujung-ujungnya ngungkit. Kamu tuh dulu copet, kamu tuh dulu maling ya, misalkan seperti itu. Gitu. Itu gimana gitu ya? Gimana? Masih ke bawah aja. Masih sampai sekarang. Tapi kan tadi udah tobat ya? Suaminya sudah bertobat, udah gak nyopet, udah gak maling lagi misalkan contohnya. Sudah menjadi orang baik. Sudah jadi orang baik. Baik. Bu. Ya, orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kita ulang Bu. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Artinya apa? Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Suami dari si teteh yang tadi, orang baik punya masa lalu. Jangan membuka luka lama. Sudah maafkan saja. Dan itu pun terjadi sebelum dia nikah. Udah itu masa lalunya, yang penting dia sekarang sudah menjadi orang yang lebih baik. Orang jahat punya masa depan. Ada orang sekarang yang zalim sama kita, pasangan yang jahat sama kita, yang khianat sama kita, pasangan kita punya masa depan, dia bisa menjadi lebih baik. Jadi atuh gimana Ustadz? Jangan membuka luka lama. Sudah ikhlaskan, biarkan, maaf. Tadi ingat, memaafkan itu tidak boleh ada dalam hati kita yang namanya masih ada bekas. Tidak boleh memaafkan tapi masih menden. Tadi sudah dijelaskan 3 tingkatannya. Maka gimana ini Ustadz? Biar kita bisa jadi orang yang ikhlas, biar kita bisa menjadi orang yang legowo, memaafkan tanpa dendam. Kita akan belajar. Al-Quran itu sudah memberikan pelajaran kepada kita. Di Al-Quran ada kisah Nabi Yusuf. Ibu tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ibu, Masya Allah, dikhianatin, dizolimin, itu bukan sama orang lain, sama saudara sendiri bu, sama orang terdekat. Bayangkan, gara-gara dipilih kasih saudaranya, bapaknya lebih sayang sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diapain? Dibawa kemana? Ke sumur, dibuang ke sumur.
sampai-sampai Nabi Yusuf dijual jadi budak. Sakit nggak digituin ibu? Tapi apakah Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf menjadi seorang raja, Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Nabi Yusuf memaafkan atau tidak? Apakah ada dendam dalam hati Nabi Yusuf? Bayangkan kalau kita begitu, datang tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mah udah sukses ya. Biasanya kalau udah sukses mah suka nggak ingat sama kita, kemana aja. Itu yang WA ke kita begitu. Dulu orang yang nyakitin kita, yang merendahkan kita. Kira-kira kita balasannya apa? Hello, kemana aja selama ini? Nabi Yusuf gitu nggak? Nabi Yusuf, saudaranya datang, langsung disambut sama Nabi Yusuf. Nggak ada yang namanya dendam. Beda dengan kita ya. Sorry, siapa lo kesini? Dulu inget nggak waktu aku disakitin sama kamu? Ingat bu, yang namanya dunia itu, yang namanya apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya. Suami, kemudian istri, ketika kita berkhianat, jahat sama orang, hati. Tapi kita tetap harus menjadi orang yang pandai memaafkan, benar-benar memaafkan tanpa dan belajar dari siapa? Belajar dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kan tadi balasannya apa ibu? Surganya Allah, hisabnya Allah gampangkan, memaafkan tapi tidak mendendam. Sudah siap? Siap memaafkan? Saya mah curiga Kang Bedu. Kenapa curiga? Soalnya insya Allahnya ibu-ibu mah suka ngeraguin. Kayak masih menyimpan ya, masih ada yang mengganjal lah kayaknya. Memang betul harus insya Allah, tapi insya Allah ibu-ibu tafsirnya beda. Insya Allah ibu-ibu sama dengan enggak janji loh ya gitu. Coba aja ibu-ibu, besok jangan lupa ya ada pengajian, katanya ustadznya ustadz masih muda ganteng, ustadz Encep. Ibu jawabannya apa? Insya Allah ya. Saya tuh mau jalan-jalan ke mall. Jadi di sini insya Allahnya ibu-ibu sama dengan wacana. Iya. Padahal kan artinya bukan itu. Iya, tapi mudah-mudahan insya Allahnya ibu-ibu benar-benar insya Allah bisa memaafkan tanpa mendendam. Baik, tepuk tangan untuk Ustadz Encep ibu. Oke, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang dada-dada? Oke, silakan ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati dari Majelis Ta'lim Al Hidayah Batu Jaya Karawang. Sakit Pak Ustadz, saya mau bertanya. Oh enggak, kira lagi sakit perut. Dulu waktu saya umur 2 tahun, saya ditinggal ibu saya. Terus bapak saya meninggal dan saya diurus sama bibi saya. Dan setelah itu ibu saya menikah lagi Pak Ustadz. Setelah itu punya keluarga baru gitu ya. Dan pas umur saya 25, saya memikirkan mencari dia, itu alhamdulillah ketemu gitu ya, biar saya bisa kumpul lagi. Dan ternyata selama hidup bersama saya, ibu saya itu selalu membeda-bedakan saya sama saudara tiri saya. Jadi Mbak Tati lebih banyak dirawat oleh bibi ya? Iya. Dibandingkan orang tua kandungnya? Iya. Oke. Karena sudah menikah lagi. Sudah meninggal ya. Terus dapat anak gitu ya. Saudari tiri saya gitu. Tapi nggak tinggal bareng sekarang nggak? Ibu sama anak di sana aja? Di saya ibunya, soalnya ibunya udah sakit. Jadi anak tirinya
minta saya yang ngurusin ibu. Oh gitu. Tapi Pak Ustadz, kalau saya ingat waktu dulu saya ditinggal ibu saya gitu ya, suka terasa sakit gitu. Sakit hati. Iya, kesel gitu. Apakah itu dendam Pak Ustadz? Mohon pencerahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggalkan oleh ibu, ayah sudah wafat. Ayahnya wafat. Ayah wafat, ibunya waktu usia 2 tahun meninggalkan Mbak Tati. Oh ditinggal, berarti nggak diurus sama ibunya. Iya, ditinggalkan. Ibunya nikah lagi. Nikah lagi, setelah umur 25 bertemulah nikah lagi, tapi ibunya lebih sayang. Tapi udah punya anak di sono. Iya. Udah. Lebih sayang pada anak tiri, saudari tiri. Tapi suami yang sekarang udah nggak punya berarti ibunya ya? Ada. Suami yang sekarang masih ada. Suami ibunya ada, berarti ayah tiri kamu berarti jatuhnya. Oh iya tiri. Ya. Ayah tiri berarti. Ayah tiri kamu. Tapi adik tiri saya ini saya suruh ngurusin gitu. Oh. Kamu yang ngurusin. Jadi tetenya yang ngurusin. Iya. Suka tapi kepikiran, suka keingetan 2 tahun lah, berarti 23 tahun kemana aja aku gak dirawat. Sekarang udah ngerawat aku di usia 25, anaknya adik tiri aku yang ngerawat. Iya, sekarang udah sakit-sakitan saya yang suruh ngurusin. Berarti yang ngurusin. Iya. Gitu. Tersiratlah, terbesit perasaan sakit hati dan dendam kalau ingat 23 tahun yang lalu saat kamu disia-siakan oleh ibu kamu. Apakah itu dendam Pak Ustadz? Gitu? Dendam. Apakah itu dendam? Iya. Baik. Iya, baik. Nanti langsung dijawab ya Pak Ustadz. Siap. Terima kasih Kang Bedu. Iya, silakan. Bu. Bu. Bagaimanapun Teh Tati ya, bagaimanapun dia adalah ibu kita. Betul Ibu? Yang namanya orang tua, yang namanya ayah, ibu, tetap mereka dulu yang melahirkan kita. Dulu yang merawat kita, walaupun dari umur 2 tahun sudah tidak sama ibunya, tapi bagaimanapun kita bisa menikmati yang kita rasakan sekarang, bisa melihat dunia, indahnya dunia lewat siapa? Ibu kita. Bisa jadi juga kita tidak tahu motifnya, kenapa dulu ibu kita itu ninggalin kita. Kalau dari perspektif kita udah kayak ibu gua jahat banget ya sama gua, tapi kita nggak tahu kendala apa, masalah apa yang dirasakan sama ibu kita. Maka sebagai seorang anak tetap harus berbakti kepada ibu kita. Ustadz, kalau saya ada rasa-rasa begitu, dendam bukan. Jangan pernah ada dendam, apalagi sama ibu sendiri. Sering saya sampaikan, kemana-mana saya sampaikan Bu, hidup kalau mau sukses, hidup kalau mau berkah, hidup kalau mau jadi orang luar biasa, berbakti kepada orang tua. Bahagiakan ibumu, hormati ibumu. Betul? Ibu-ibu, ibu di sini kalau pengen jadi orang-orang yang hebat, sukses dunia dan akhirat, saya jamin kalau membahagiakan ibu kita, insya Allah hidup kita Jangan sampai ini terjadi. Kita kemana-mana royal luar biasa. Sama istri kita royal luar biasa. Ibunya makannya sama garam sama terasi doang. Kemana-mana royal. Cehaji, ayo atuh nggak baso lagi. Udah lama nih. Kasih ibunya THR boro-boro 100.000. 50.000 celek THR, kemana-mana bagi-bagi. Padahal keramat adanya di mana? Di ibu. Makanya teteh, bagaimanapun masa lalu yang sudah dilakukan oleh ibu kita, tetap harus berbuat baik kepada kedua orang. Apalagi ibu tinggal satu, surga luar biasa. Hadisnya kan ibu-ibu apal, surga itu ada di bawah telapak kaki. Itu tuh namanya kiasan, bukan berarti ibu kita nginjak-injak surga kemana-mana. Nah jadi boleh Tati ya, artinya gini, melepaskan, rilis
Rilis, rasa sakit betul. hati itu dengan kesibukan kamu merawat adik tiri kamu yang itu adalah saudara juga karena dari ibu kamu juga kan? Iya. Nah, Memang adiknya ikut juga. Iya, maksudnya saya yang suruh ngurus gitu. Nah itu bayangin, dulu dilupakan sekarang diminta untuk merawat adik tirinya. Nah itulah justru kamu jadikan itu kesempatan sebagai ladang pahala kamu ketika kamu dijahatin tapi kamu malah membalas dengan perbuatan baik. Begitu Pak Ustadz ya? Betul, itu pahalanya banyak banget. Luar biasa. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Satu. Yang kedua, nolong tadi saudaranya. Walaupun Saudara tiri. beda Ayah. Beda ayah. ayah ya. Iya. Satu ibu, tapi Beda. tetap saudara kan? Iya. Betul. Wah, itu luar biasa sekali, Luar membantu. Dan Allah pasti akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa. Yakin itu. Insya Allah dalam waktu dekat kebaikan-kebaikan kamu, ya keikhlasan kamu menerima kesalahan ibu kamu, ya tanpa ada rasa dendam akan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat pahala yang luar biasa dan mungkin akan ada kejutan atau rezeki dari arah yang tak terduga. Betul sekali, Kang Bedu. Ini mah kita testimoni aja, Teh Tati. Saya itu kan dulu dari kampung sekali, Bu. Yang namanya kuliah ke Jakarta, ya Allah, Bu. Saya dari pesantren Kang Bedu itu mau ke Jakarta nggak punya ongkos. Yang saya jual apa? Dulu waktu di pesantren saya punya kamus bahasa Inggris sama bahasa Arab. Itu buat ongkos ke Jakarta saya jual. Saya bilang ke Umi, Ujang mau ke Jakarta ya? Iya Ujang, emang ada ongkosnya. Terus gimana biayanya? Mau ngapain ke Jakarta? Mau kuliah. Terus Ujang dari mana uangnya? Shh, Umi mah gak usah ngebiayain. Yang penting doain, ridhoin anaknya. Bu, setiap saya berangkat, jadi sedih saya mau. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. Setiap saya nemenin Teh Tati nggak apa-apa. Jangan ini jadi nanti jadi acara sedih-sedihan, jangan. Biar kita tahu pengalamannya Ustadz bagaimana didoain sama ibu. Setiap saya berangkat kemanapun Bu, tidak lepas dari doa ibu. Selalu saya sampaikan, Umi ini saya mau syuting, doain ya. Iya Ujang, Bager, Neng, Raja. Itu kata Umi saya. Serius Bu. Umi, Ujang mau ceramah nih keluar kota. Iya sayang Ujang, Bager. Ih sayang Umi, Neng, Ucu, Raja gitu Bu. Orang saking sayangnya Bu, anak laki-laki dipanggil Neng. Iya. Saking sayang, coba kalau orang tua udah ridho begitu sama kita, apa yang tidak bakal kita capai? Semua bisa kita capai ketika orang tua ridho sama kita. Tapi sekali orang tua nggak ridho sama kita, sampai kapanpun kita akan bantet hidupnya Ibu. Iya. Makanya Teteh luar biasa sekali. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga buat teman-teman kita yang ada di luar sana, juga buat ibu-ibu yang lagi nonton Jalan Dakwah BTV. Amin, amin. Jadi manfaatkan orang tua yang masih ada. Betul. Doanya kita minta, ridhonya kita minta. Betul sekali. Agar ridho Allah adalah ridho orang tua ya. Betul sekali. Ridhollah fi ridhol walidayni. Ridho Allah ada di orang tua dan bencinya Allah tergantung kebencian orang. Makanya hati-hati dengan orang tua. Ridho Allah ada juga di ridho suami kalau kepada istri gitu Ustaz ya. Kalau istri betul ada ridho suami juga tuh. Surganya istri ada di suami. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk Teh Tati. Semangat ya Teh ya. Semangat. Coba senyumnya mana senyumnya? Semangat. Iya, itu manis. Tapi senyumnya jangan cerah-cerah. Kenapa emang? Ntar matahari kalah. Bisa aja gemes deh. Gemes banget. Baik, sekarang setelah Teh Tati, siapa lagi yang mau tanya? Wah, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau curhat Ustadz. Mangga, Teh silakan. Saya sebenarnya ini cerita lama. Semoga dengan curhat ini bisa melegakan hati saya. Saya menikah 10 tahun, baru dikarunia anak.
Di suatu saat sore, anak saya pergi untuk membeli makanan dengan tetangga saya. Dengan berboncengan, pas belokan jalan, tetangga saya nggak tahu ada mobil yang sangat kencang. Disitulah terjadi kecelakaan dan mereka pun dan anak saya meninggal saat itu juga. Sementara tetangga saya selamat dan dirawat selama 1 bulan. Sabar Ibu, terima kasih. Pas Lebaran kemarin, tetangga saya datang ke rumah saya dan memohon maaf. Namun saya menutup pintu saya rapat-rapat. Karena masih teringat kejadian pada saat itu Ibu ya. Ya, Yang merenggut nyawa anak Ibu. ya, Ibu masih belum bisa menerima permaafannya. belum. Karena Ibu telah kehilangan seorang putra kesayangan Ibu. Ya, Dan terputus silaturahmi Ibu akhirnya dengan tetangga Ibu. ya. Semua akses yang berhubungan dengan tetangga saya tutup. Yang ingin saya sampaikan Pak Ustadz, bagaimana menyikapi hati saya dengan tetangga saya, karena di hati saya masih rasa dendam karena saya kehilangan seorang anak yang selama ini kami impi-impikan. Dan tertutup itu maaf Ibu untuk tetangga Ibu. Ya, bagaimana menyikapinya Ustadz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra kesayangan, anak yang dicintai, anak yang diharapkan memiliki masa depan untuk mengangkat harkat derajat keluarganya harus pergi karena tetangganya, sehingga diputuskanlah pintu maaf, ditutup pintu maaf. Dan sampai hari ini si Ibu belum mau memaafkan. Belum mau memaafkan. Baik. Nanti kita jawab ya bagaimana sikap Ibu harus seperti apa. Jangan kemana-mana jamaah, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV